adalah anggota dewan yang menjadi public figure di mata masyarakat, harusnya tidak perlu membuat video tersebut. Dia mengupload sebagai anggota DPR atau sebagai mantan istri atau mantan suami, kan kita nggak tahu. Baik, saran saya kepada Ahmad Dhani khususnya, dia berpikir secara bijak, kemudian membuat klarifikasi terkait video yang dibuat. Alih-alih muncul dan memberi klarifikasi, Ahmad Dhani justru semakin menjadi-jadi. Ya, belum lama ini, sang musisi legendaris kembali mengunggah sebuah konten yang lagi-lagi berisi soal tudingan penyebaran fitnah dan gibah yang ditujukan kepada Maya Estianty, sang mantan istri. Usai berbagi potongan kompilasi ucapan Maya yang ia sebut tidak berdasar, kali ini Ahmad Dhani menunjukkan surat perintah penghentian penyidikan terkait laporan yang dilayangkan Maya Estianty pada tahun 2008 silam. Sepertinya, Dhani sungguh tidak main-main untuk membuktikan dirinya sama sekali tidak pernah melakukan KDRT. Sekaligus membantah tegas ucapan yang diduga dituturkan oleh Maya Estianty. Nah guys, jadi surat ini memutuskan menghentikan penyidikan perkara atas nama tersangka, nama Dhani Ahmad Prasetyo guys. Terhitung tanggal 3 November 2028 karena tidak cukup bukti memberitahukan penghentian penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi serta pihak-pihak yang terkait. Dalam hal tersangka ditahan segera dikeluarkan dan benda sitaan dikembalikan kepada yang berhak. Surat ketetapan ini berlaku sejak tanggal, ini guys, surat dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 3 November 2008 guys. Jadi kesimpulannya setelah membaca surat ini, tidak ada guys KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga yang dikatakan Bunda Maya guys. Jadi Dhani Ahmad Prasetyo tidak melakukan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga menurut SP3 atau surat keterangan tersebut guys. Pertamanya sih saya memang agak emosi karena kan saya juga punya anak kan, ya. Saya juga punya anak yang tentunya nggak kepingin dong ayahnya dibilang apa KDRT gitu kan, atau saya juga punya teman-teman dekat, tentunya juga saya nggak kepingin mereka berpikir bahwa saya adalah suami yang KDRT meskipun sudah ada surat SP3. Terlepas dari salah atau benarnya aksi Ahmad Dhani dalam membuktikan ucapannya, dua konten yang ia bagikan itu kadung menuai sorotan. Bahkan, suami Mulan Jameela itu harus dihujani beragam komentar pedas, bukti kekecewaan masyarakat. Mengingat status Ahmad Dhani saat ini, yang tidak hanya seorang musisi, tetapi juga anggota DPR dan tidak sedikit yang menilai bahwa nilai yang ia pertontonkan saat ini sungguh tidak berkesesuaian dengan jabatannya sebagai wakil rakyat. Badai luapan kekecewaan publik pun tidak terhenti sampai di situ saja. Pasalnya, ada pula yang menggantung harapan agar Ahmad Dhani mendapatkan sanksi dari partai politik yang menaunginya. Bahkan, ada pula sekelompok warganet yang sampai meminta Ahmad Dhani untuk dicopot dari jabatannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Namun memang menurut saya sangat disayangkan seorang Ahmad Dhani yang notabene adalah anggota dewan yang menjadi public figure di mata masyarakat, harusnya tidak perlu membuat video tersebut, karena ini memang salah satu konsekuensi yang diperbuat oleh saudara Ahmad Dhani.
Sehingga mantan istrinya itu menyampaikan atau curhat lah kalau kita katakan, namanya perempuan. Jadi harusnya konsekuensi harus dia terima gitu loh. Tapi kita berharap semoga masalah ini tidak berkepanjangan. Kalau menurut saya Ahmad Dhani kan sebagai seorang figur anggota dewan lah. Jadi dia adalah milik rakyat. Harusnya memberikan contoh yang baik. Dan saya berharap Ahmad Dhani bijak kemudian membuat klarifikasi. Tapi ini tergantung kepada Ahmad Dhani. Kalau dia tidak memikirkan bahwa dia sebagai seorang figur, bukan lagi sebagai seorang musisi, tapi ini adalah parlemen, anggota dewan, mewakili rakyat. Bagaimana kalau rakyatnya dia kemudian kecewa dengan video yang dia buat? Karena sekali saya sampaikan tadi, ini adalah konsekuensi yang harus diterima oleh Ahmad Dhani sebagai seorang laki-laki yang pernah membuat pelanggaran di masa lalu. Makanya ini artinya Ahmad Dhani harus terima segala konsekuensi ketika mantan istrinya bercurhat ke berbagai media. Ya dia mengupload sebagai anggota DPR atau sebagai mantan istri atau mantan suami kan kita nggak tahu. Iya kan dia kan konten itu apakah dia membawa label DPR kan tidak. Ini mungkin pribadinya dia lah. Udahlah. Kalau pribadinya dia berarti bertanggung jawab secara pribadi. Soal lembaga itu nanti apakah Maya melaporkan ke lembaganya terkait dengan masalah ini dan lain sebagainya. Itu kan ada kode etiknya kan. Baik, saran saya kepada Ahmad Dhani khususnya, dia berpikir secara bijak, kemudian membuat klarifikasi terkait video yang dibuat. Karena ini memikirkan untuk anak-anak mereka. Anak mereka ini sudah semakin besar, bahkan ada sudah yang menikah. Kalau memang Ahmad Dhani berpikir secara bijak. Tapi saya lihat juga dari pihak Maya Estianty pun belum mengeluarkan statement, belum menanggapi lah. Mumpung ini masih dalam hal mereka masih saling tidak menjadikan ini masalah. Tapi kalau lama-kelamaan ini bisa jadi masalah. Itu yang kami harapkan sebagai seorang Ahmad Dhani yang adalah anggota dewan. Ini adalah hal yang sangat penting buat Ahmad Dhani untuk bijak dalam hal membuat statement, terutama klarifikasi. Sementara itu, kemunculan Ahmad Dhani di hadapan publik pun tak kalah dinantikan. Pasalnya, meski kisruh ini menjadi topik hangat perbincangan masyarakat, Ahmad Dhani masih saja diam 1000 bahasa tanpa memberi klarifikasi apa-apa. Alhasil, publik pun merasa aksi ini menunjukkan bahwa Dhani benar-benar merasa di jalan yang benar, di mana ia merupakan korban dari fitnah yang melebar kemana-mana. Lantas mungkinkah aksi diam Dhani merupakan sebuah sinyal bahwa dirinya akan siap menempuh jalur hukum? Terkait video yang dibagikan oleh Ahmad Dhani di kanal YouTube-nya, yang isinya adalah beberapa statement yang disampaikan oleh Maya Estianty tentang masa lalu rumah tangga mereka. Yang kemudian Ahmad Dhani mengklaim bahwa statement yang disampaikan oleh Maya tersebut adalah gibah dan fitnah. Kalau Ahmad Dhani yakin bahwa statement-statement yang disampaikan oleh Maya di dalam video tersebut, harusnya Ahmad Dhani tegas dong, laporkan Maya ke pihak kepolisian. Namun faktanya Ahmad Dhani tidak melaporkan. Jangan-jangan statement yang disampaikan oleh Maya dalam video tersebut itu benar adanya. Karena kalau tidak benar otomatis Ahmad Dhani tegas. Karena masyarakat juga tahu peristiwa mereka di masa lampau terkait rumah tangga. Ahmad Dhani telah melakukan perselingkuhan pada waktu itu. Sehingga hal yang sangat wajar kalau seorang perempuan, Maya Estianty ini bercurhat. Dia menyampaikan apa yang dia rasakan, apa yang dia alami. Makanya Ahmad Dhani mikir 2 kali untuk melaporkan Maya ke pihak kepolisian. Kalau bicara konteks ujaran kebencian dan lain-lain, sejauh ini apa yang gini loh, istilahnya tidak ada yang keberatan. Misalnya kan andai kata pun Mas Dhani keberatan, tapi kan dia sendiri tidak menempuh
jalur hukum atau apapun. Begitu juga sebaliknya gitu loh. Kalau ada yang menganggap ini penghinaan, pencemaran nama baik, tapi faktanya tidak ada dari dua belah pihak ini, mantan suami istri ini yang saling melaporkan. Jadi karena unsurnya nggak masuk ya menurut saya. Ini kan cuman clippingan video saja, ya kan, dikumpulin jadi satu, yang mana dalam video tersebut berkaitan dengan kondisi keluarga Mas Ahmad Dhani hari ini. Ini kan dibuat setelah, jelas tuh ya, setelah punya suami. Artinya seharusnya Mbak Maya itu tidak lagi mengumbar atau menyampaikan hal-hal yang sudah mereka selesaikan zaman dulu, membicarakan ini dan itu. Jadi justru saya pikir ke depan ya, kalau seperti Mbak Maya udah punya keluarga sendiri dan akur, Mas Ahmad Dhani sendiri, saya pikir stoplah yang begini-begini karena kasihan anak-anak. Apa yang akan terjadi ke depannya? Hingga sampai saat ini belum ada yang mampu menjawabnya dengan pasti. Akan tetapi, semua tentu sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh Ahmad Dhani. Apalagi, Ahmad Dhani pun paham bahwa aksi menggemparkannya itu pasti akan melahirkan polemik-polemik liar di kalangan masyarakat. Terlebih lagi, mengingat semua itu cenderung sensitif lantaran menyinggung pencemaran nama baik, Ahmad Dhani pun berpotensi terbentur dengan hukum. Bicara video yang diunggah oleh Ahmad Dhani, memang kalau terkait apakah ada unsur pencemaran baik atau tidak, tentunya memang ini ranah daripada pihak kepolisian, penyidik. Namun kalaupun memang Maya Estianty merasa terganggu, keberatan dengan video yang diunggah oleh Ahmad Dhani, bisa saja Maya melaporkan ke pihak kepolisian, karena setiap warga negara berhak untuk melaporkan jika memang ada dugaan unsur tindak pidana dalam hal video tersebut, terutama ini menyangkut Undang-Undang ITE. Saya pikir tidak ada unsur pencemaran nama baik ya, khususnya Undang-Undang ITE, karena yang diposting Mas Dhani itu kan semua video-video cuplikan hasil wawancara Mbak Maya justru. Jadi nggak ada tuh statement Mas Dhani atau membuat narasi sendiri atau membuat video sendiri yang mengatakan Mbak Maya begini-begini, enggak. Kan teman-teman semua udah lihat, itu semua murni dokumentasi video-video hasil, baik itu wawancara di podcast, bahkan di media-media infotainment, itu kan kumpulan-kumpulan saja. Jadi tidak ada sama sekali saya melihat unsur-unsur pencemaran nama baik. Pikir ya, jadi nggak ada tuh yang melanggar hukum. Artinya kalau bicara kebebasan pendapat, saya pikir ini sah-sah saja ya. Mengumpulkan video-video lawas itu sah-sah saja. Jadi kemarin saya sempat telepon Mas Dhani, beliau lagi di Bali. Banyak kita bercerita, saya memahami si beliau sebagai seorang ayah tentu tidak membela, menjaga anak-anaknya dari bulian netizen. Tapi ternyata yang terjadi malah semakin besar bulian itu kan. Kalau Mas Dhani sendiri nggak ada masalah, saya yakin beliau sudah matang lah tauhidnya, mahrifatnya tentang caci maki itu. Dan saya dengar dari suara kemarin dari teleponan, ya beliau nggak terganggu sama sekali dengan semua penilaian orang terhadap beliau, terhadap Mas Dhani. Cuma kasihan kan anak-anak nanti kalau belum siap. Nah, tapi saya berharap juga anak-anak juga nanti akan memahami itu dan kuat jadinya gitu, karena ujian-ujian yang datang itu ya, apalagi mereka masih anak-anak, masih mau masuk remaja si VA. Nah, mudah-mudahan itu menjadi imun untuk beliau itu VA dan jadi anak yang kuat ya, ke depannya itu aja. Karena yang salah sebetulnya kan bukan anak-anak gitu. Jadi kenapa netizen kadang-kadang larinya malah ke anaknya gitu. Sekarang saatnya semua pihak untuk introspeksi diri, merenung, berpikir, ya menyalahkan diri sendiri. Karena untuk menyalahkan orang lain itu mudah saja. Anak kecil juga bisa kan, yang perlu kita pelajari gimana menyalahkan diri sendiri. Miris memang, sebuah luka lama harus perbincangan hangat di mana-mana. Apalagi, tidak menutup kemungkinan bila perkara ini bisa sampai ke ranah hukum dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Walau begitu, banyak pihak masih memegang harapan
jika perkara ini bisa diselesaikan dengan mediasi. Banyak yang berharap sepasang mantan suami istri itu bisa mengesampingkan ego dan duduk bersama demi menyelesaikan semua luka yang mungkin masih perih terasa. Terlebih lagi, di dalam pernikahan yang berusia 12 tahun itu, Ahmad Dhani dan Maya Estianty dikaruniai 3 orang anak lelaki yang kini sudah tumbuh dewasa. Lantas, seperti apakah para praktisi hukum menyikapinya? Semua orang di Republik ini memang dilindungi oleh undang-undang. Siapapun, misalnya Maya melaporkan Ahmad Dhani, dia pasti punya pembelaan. Negeri ini apapun itu, kalau orang melapor, dia harus membuktikan. Kalau tidak bisa buktikan, Ahmad Dhani juga bisa kontra LP, bisa melapor balik. Tapi apakah kedua mantan ini harus saling melapor, harus masuk ke ranah hukum? Kalau kita sebagai warga negara yang baik, kalau menurut saya, sebagai teman-temannya, ya udah saran saya, duduk bersama, mungkin ada kangen-kangenan lah. Biasanya kayak gini kan, mungkin mantan kangen mantan, ya duduk bersama aja, lakukan komunikasi, ya selesaikan secara kekeluargaan. Atau juga keduanya punya anak, keduanya punya keluarga, ya udah saling menjaga privasi masing-masing aja lah. Memang sih tidak bisa dipungkiri ketika ada persoalan rumah tangga di masa lalu, kemudian trauma itu biasanya dialami oleh seorang perempuan, kan begitu, kebanyakan lah. Memang ada juga trauma itu dialami pada pihak laki-laki. Tapi kan terkait persoalan Ahmad Dhani dengan Maya lah adalah sebagai seorang korban dan itu dia trauma. Dan kita berharap seorang Maya juga bijak dalam hal berpikir sehingga tidak perlu ditanggapin persoalan yang terjadi dan membuat gaduh di masyarakat dengan video tersebut. Saya berharap Maya pun sudah semakin bijak, dan ini harapan kita bersama sebagai masyarakat karena dua-dua memiliki figur yang cukup dikenal sehingga persoalan ini saya rasa kalau dua-duanya bijak, saya yakin masalah ini tidak akan berkepanjangan. Ini yang kami harapkan sebagai masyarakat. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.